Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola ya. Perkenalkan gue Ajoy, gue sih netizen yang suka membahas bola. Gue happy banget ya, happy sekali dimana terjadi sebuah insiden di Malaysia, dimana klub kebanggaan banyak orang yaitu Manchester United dikalahkan oleh ASEAN All Stars dengan skor 1-0. Ya, dikalahkan oleh ASEAN All Stars dengan skor 1-0. Kan udah kebayang ya kualitasnya sebenarnya sejauh apa, udah kebayang. Ya, udah pasti kebayang, ditambah MU datang dengan skuad terbaiknya. MU datang ke pertandingan tersebut dengan skuad terbaiknya, sekali lagi gue katakan ya, dimana dari start aja MU sudah menurunkan kalau 7 sampai 8 pemain utamanya. Hanya 3 atau 4 pemain yang pemain muda yang jarang dapat jam terbang. Artinya kan dominannya masih pemain-pemain intinya. Sementara ASEAN All Stars datang menghadapi Manchester United dengan segudang masalah sebenarnya. Yang pertama, pemain baru terkumpul H-2. Artinya kemarin lusa. H-2 baru terkumpul, belum sempat latihan. Latihannya hanya sebatas pemanasan aja dan meeting. Ya, udah nggak ada latihan, udah nggak ada lagi waktu latihan. Ya, ditambah selain persiapannya yang mepet, tim ini baru terbentuk, harusnya belum ada chemistry ya. Ditambah pemain yang datang untuk memperkuat ASEAN All Star bukanlah pemain-pemain terbaik dari setiap negara. Tier 4-nya ASEAN, bukan tier 2, tier 3, tier 4 gue bilang. Ya, karena bukan utama di tim senior, timnas seniornya, atau bahkan cadangan di tim seniornya. Timnas Indonesia aja hanya mengirim 2 wakilnya, Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi, yang tidak terpakai sama sekali di timnas Indonesia. Tidak terpakai sama sekali. Kakang bermain di Piala AFF, itu pun cadangan main di AFF. AFF aja pakai tim lapis ketiga, dan Kakang itu cadangan lapis ketiganya. Bayangkan kan level timnas Indonesia itu setinggi apa. Malik Rizaldi, mungkin dia memang pernah ada di timnas, tapi sekarang kan karena faktor cedera dia menurun habis. Di Persebaya aja dia tidak terpakai. Bayangkan di tim Liga 1 tuh Malik tidak terlalu dipakai loh. Ya, kalian kalau lihat kan Malik Rizaldi udah jarang main di Persebaya ya, karena cedera. Sekali lagi bukan karena dia menurun, tapi karena cedera. Malik kan baru sembuh akhir-akhir ini kan, dan belum menemukan performanya yang 100%. Dipanggil. Sisanya kayak di Thailand, Ben Davies segala macam, itu kan bisa dibilang pemain tier 2-nya dari negara mereka. Di Malaysia juga Sergio Aguero dan lain-lain, itu kan pemain yang udah tidak terpakai di timnas. Ya. Paling pemain-pemain inti itu ada dari Timor Leste, Joao Pedro, nah itu pemain inti Timor Leste. Myong Ao itu yang pencetak golnya lawan MU, nah itu pemain inti juga di Myanmar. Ya. Gitu, dan sisanya rata-rata pemain cadangan, pemain tier 2, tier 3, bahkan Indonesia mengirim tier 4. Ya, harusnya gampang dong buat MU untuk menang, ya kan. Terlebih lagi ini ada hadiahnya, jadi bukan sekedar friendly match biasa gitu ya. Dan MU pun kan sebenarnya bermainnya santai lah ya, karena mereka juga baru selesai di liga, cuma punya waktu recover beberapa hari ya, beberapa hari aja, 1-2 hari doang. Tapi MU still MU ya, harusnya secara kualitas mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi apa yang terjadi di lapangan adalah terlalu banyak salah passing dari MU. Ya, kelihatan pemain-pemain mudanya ini benar-benar tidak ada yang meletek satupun, tidak ada yang convincing satupun. Pemain-pemain mudanya ini nggak ada yang bisa ngangkat satupun. Pemain yang dominan itu ya cuma Bruno Fernandes aja, sisanya sekelas Højlund aja nggak dominan bahkan.
Sekelas Højlund aja terisolir dari pertandingan tersebut. Kan Højlund main di satu babak ya, 45 menit pertama Højlund main. Terisolir, Højlund gak bisa ngapa-ngapain. Padahal backnya ASEAN All-Star tuh siapa sih? Ihsan Fandi. Ya, yang sama Egy aja diacak-acak gitu ya, Ihsan Fandi. Irfan Fandi apa Ihsan Fandi gitu namanya, lupa gue. Pokoknya dia backnya Singapura ya, back andalannya Singapura. Kan backnya itu. Kemudian yang main siapa sih? Joao Pedro di sayap kiri gitu ya. Kemudian gue nggak terlalu kenal juga namanya Sergio Aguero yang main kan, Myong Al, strikernya Myanmar yang main. Tapi counter-counternya dari ASEAN All-Star ini ternyata lumayan berbahaya juga. Kan Amorim tetap dengan skemanya ya, 3-4-2-1. Ya, 3-4-2-1. Tapi tidak, menurut gua umpan-umpan ke final third ini benar-benar nyaris nggak ada yang berbahaya. Bahkan ketika Bruno masuk pun tidak ada yang berbahaya. Gua tidak mengerti apa yang terjadi dengan MU ini. Oke lah, ini cuma friendly match. Tapi kan ASEAN All-Stars-nya juga bukan ASEAN All-Stars. Bukan ASEAN yang All-Stars. ASEAN yang ala kadarnya aja. Pemain yang ada aja ditarik-tarikin gitu kan. Masa kalah sih? Masa kalah gitu loh. Obi terisolir, Højlund terisolir. Garnacho pun yang masuk juga tidak bisa memberikan impact yang banyak gitu ya. Amad Diallo yang mainnya lumayan lama ya, Amad Diallo. Coba bayangin ya, kanan dan kirinya MU ini ya, itu tuh pemain inti loh, Amad Diallo dan Garnacho. Bahkan di babak pertama yang main tuh Casemiro, Ugarte di tengahnya. Di belakangnya Maguire, Onana. Tapi ASEAN All-Star tuh bisa merepotkan loh dengan pemain ala kadarnya ini. Jadi sekali lagi masalah MU ini kayaknya, kalian lihatlah Amorim itu meskipun ini cuma pertandingan persahabatan, tapi dia sering sekali garuk-garuk kepala. Karena dia melihat tim ini begitu hancur secara organisasi, begitu hancur secara making decision. Sekalipun ini uji coba, tapi harusnya segala making decision itu tidak hilang. Mungkin yang berbeda hanya kecepatannya saja. Karena ini bukan pertandingan yang penting, harusnya ya secara kecepatan untuk menghindari cedera, maka kecepatan diturunkan. Kayak Bruno kan mainnya juga simple banget kan, simple one two, nggak ada yang dribbling, nggak ada yang apa. Tapi kan harusnya secara kualitas, akurasi passing dan segala macam kan harusnya tetap terjaga gitu ya. Tapi ini enggak loh, bener-bener berantakan sekali. Jadi seperti MU hanya menganggap game ini itu formalitas saja gitu ya. Jadi gue cukup kecewa dengan MU di pertandingan ini, sangat-sangat kecewa terus terang. Meskipun gue pendukung Liverpool ya, tapi gue tidak sepantasnya melihat MU seperti ini ya. Karena sekali lagi ASEAN All-Stars-nya ini nggak ngotot untuk menang juga. ASEAN All-Stars-nya juga bahkan menganggap pertandingan ini tuh ya uji coba aja. ASEAN All-Stars-nya kan nggak terlalu ngotot juga untuk menang, untuk cetak gol gitu ya. Hanya mengandalkan counter attack dan berhasil counter attack-nya 1 gol gitu ya. Kayak gitu. Jadi menurut gua ini tetap akan menciptakan masalah internal ya, kekalahan ini. Jadi ya gue udah nggak tahu lagi apa yang harus dirubah dari MU ini ya, karena sekali lagi masalah MU ini dari tahun ke tahun selalu sama. Pelatih dan pemain itu nggak bisa connect ya. Bahkan Garnacho sekarang ribut dengan Amorim, dulu Ten Hag ribut dengan Sancho, ribut dengan Ronaldo gitu ya. Berarti kan bukan masalah pelatih atau pemain, mau diganti siapapun kalau mekanismenya tetap sama ya susah. Kayaknya harus banyak yang dirubah dari SOP-nya MU ini, kayak masalah gaji jangan ketinggian sehingga pemain tuh jadi keras kepala, atau pelatih juga jangan juga cari yang keras kepala gitu ya. Pokoknya harus bisa bonding lah. Cari pemain dan pelatih itu yang bener-bener bisa bonding, bukan mempermasalahkan kualitasnya. Tapi yang penting itu bisa bonding aja. Sekalipun yang main misalkan pemain muda semua kayak dulu Class of 92, tapi kalau bisa bonding dengan Sir Alex kan jadi tim juga. Nah itu yang harus dilakukan oleh MU, bukan membeli pemain bintang seabrek tapi nggak bisa bonding. Buat apa?
kebuang juga tuh Anthony, kebuang juga tuh Rashford, kebuang juga tuh Sancho. Ya, kebuang semua tuh akhirnya. Pogba kebuang, semua kebuang. Ya, cukup menyedihkan.